Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cantik Wasitanisi dari Prodi Pendidikan Akuntansi, Universitas PGRI Madiun. Di sini saya akan memenuhi tugas UTS dari mata kuliah Pendidikan Agama Islam yang diampu oleh Ibu Roshidah Nurul Anwar, yang bertemakan Islam menyikapi virus corona. Virus yang muncul pertama kali di kota Wuhan, Provinsi Hubei, Cina ini telah memakan korban lebih dari 2.600 nyawa dan menginfeksi sekitar 80.000 jiwa atau lebih. Virus yang sampai saat ini belum ditemukan penangkalnya telah merambah hampir ke seluruh negara-negara besar di dunia, mulai dari Cina, Korea Selatan, Singapura, dan lainnya yang berada di daratan Asia, hingga ke Italia, Prancis, dan lainnya yang berada di daratan Eropa. Dan beberapa waktu lalu, Presiden Jokowi mengumumkan bahwa kasus virus corona telah masuk di negara Indonesia, yang mana lebih dulu menjangkit 2 warganya dan sekarang hampir 2.000 jiwa yang terjangkit. Akibat virus ini, di samping korban yang terus berjatuhan, yang mana angkanya telah mendekati hampir ratusan ribu jiwa, baik yang meninggal ataupun yang terinfeksi, jutaan manusia lainnya terancam terkena wabah mematikan ini. Di samping itu, tercatat ratusan kota diisolasi, ribuan jalur penerbangan ditutup, bahkan secara khusus negara Arab Saudi menghentikan sementara kedatangan jamaah umroh guna mengantisipasi tersebarnya wabah ini di Tanah Suci. Dengan begitu, kita sebagai seorang muslim hendaklah kita kembali kepada ajaran-ajaran agama kita. Dan berikut ini beberapa kiat-kiat yang dapat kita tempuh sebagai seorang muslim dalam menghadapi wabah virus corona yang sedang mewabah saat ini. Yang pertama, senantiasa meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Virus corona adalah makhluk sebagaimana makhluk-makhluk Allah lainnya, dan ia tidaklah bergerak kecuali atas perintah dan izin Allah Ta'ala yang menciptakannya. Oleh karenanya, kita berlindung dari wabah ini kepada Allah sebelum kita berlindung kepada kemampuan diri kita sendiri atau kemampuan makhluk lainnya. Ingatlah bahwa Allah adalah sebaik-baiknya pelindung dan sebaik-baiknya penjaga. Yang kedua, berikhtiar dengan melakukan pencegahan. Ikhtiar ini bisa dilakukan dalam skala individu maupun skala berjamaah. Ikhtiar dalam skala individu dilakukan dengan mengikuti cara-cara yang dianjurkan oleh para ahli dalam bidang ini, seperti rutin menjaga kesehatan, rutin mencuci tangan, rutin memakan dari makanan-makanan yang baik, rutin memakai masker di keramaian, serta menghindari keluar rumah dan berkumpul di tempat keramaian bila tidak diperlukan. Adapun ikhtiar dalam skala berjamaah, maka bisa dilakukan dengan cara melakukan pencegahan-pencegahan agar virus ini tidak merambah ke skala yang lebih luas lagi, seperti melakukan isolasi kepada mereka-mereka yang terkena virus atau mereka yang tercurigai terkena virus. Yang ketiga, bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah melakukan ikhtiar-ikhtiar yang ada, maka pada akhirnya semua kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tawakalkan diri kita kepadanya, karena hidup dan mati kita sebagai seorang hamba semua berada di tangannya. Yang keempat, yakin kepada Allah akan kesembuhan. Bila ada di antara kita yang ditakdirkan oleh Allah tertimpa penyakit ini, maka yakinlah bahwa Allah adalah sebaik-baiknya penyembuh, karena ialah Tuhan yang Maha Penyembuh. Dan yakinlah juga bahwa tidak ada penyakit yang Allah turunkan, kecuali ada juga obat yang diturunkan bersamanya. Karena itulah pada hari-hari yang seperti ini, hendaknya setiap muslim dan muslimah berpijak di atas pijakan-pijakan yang baik, pedoman-pedoman syariat di dalam menyikapi tersebarnya sebuah wabah, apakah itu bernama virus corona maupun yang lainnya. Maka di antara pijakan syariat di dalam hal yang seperti ini, yang pertama adalah seorang meyakini bahwa segala musibah yang menimpa itu datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik itu berupa penyakit, wabah maupun yang lainnya.
Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma asaba min musibatin illa bi idznillah." Tidak ada satu musibah pun yang menimpa kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. "Wa may yu'min billahi yahdi qalbah." Tapi siapa yang beriman kepada Allah, maka Allah akan senantiasa memberi hidayah kepada hatinya. Allah akan senantiasa memberi hidayah kepada hatinya. Dan sebagaimana pernyataan tauhid yang diabadikan di dalam Al-Quran dari ucapan Nabi Ibrahim alaihissalam, Allah berfirman, "Wa idza maridtu fahuwa yashfin." Apabila saya sakit, maka dialah Allah Subhanahu wa taala yang menyembuhkanku. Maka penyakit itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan mempercayai dari ramalan dukun-dukun dengan munculnya bintang ini, terjadinya kejadian itu, sehingga musibah dan virus itu akan datang melanda, dan hal-hal yang beredar pada sebagian orang yang telah menambah musibah di atas musibah dengan mempercayai kekufuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari Aisyah, beliau pernah bertanya kepada Rasulullah tentang taun. Taun itu nama wabah penyakit yang menyebar, kemudian memakan banyak korban. Di antara peristiwa besar yang pernah terjadi adalah taun di wilayah Imwas. Ketika Umar bin Khattab mau pergi meresmikan kekalahan Baitul Maqdis, berhasil mengalahkan Baitul Maqdis, Umar berangkat. Di tengah jalan dapat info wilayah Imwas, jalan menuju Syam, menuju Baitul Maqdis, sedang terkena wabah. Diceritakan yang meninggal itu dalam 3 hari 70.000 orang. Menurut riwayat dari Al-Waqidi dikutip oleh Ibnu Katsir. Dalam riwayat yang lain disebutkan yang meninggal 23.000 orang dan lain-lain. Ada banyak, intinya ini perkiraan karena zaman itu belum ada ya mungkin semacam sensus, belum ada sistem database dan lain-lain. Tapi yang meninggal jumlahnya sangat banyak. Nah, taun yang terjadi di Imwas ini menurut para ulama ya sesuai dengan hadis Rasulullah yang mengatakan u'dud sittan, hitunglah akan ada 6 kejadian besar sebelum kiamat. Di antaranya beliau menyebutkan al-mutan, akan terjadi penyakit yang mematikan, dia akan merenggut banyak nyawa. Kemudian para ulama menghubung-hubungkan di antaranya adalah taun yang berada di wilayah Imwas. Taun yang ada di wilayah Imwas ini juga ya membunuh banyak sahabat Nabi, di antaranya Abu Ubaidah ibnul Jarrah, kemudian Surahbil bin Hasanah dan sahabat-sahabat yang lainnya. Barakallahu fikum. Tetapi sebenarnya wabah ini bukan hanya pada zaman itu, tapi kata para ulama akan terjadi berulang-ulang dan bisa saja di zaman-zaman yang lain. Demikian yang Cukup sekian penjelasan dari saya dan kedua video yang mendukung. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.